Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 12 September 2021 kali ini pemirsa. Serangkaian berita terpilih akan kami sajikan ke hadapan Anda dan inilah informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini dengan informasi dari Pemko Banjarmasin melalui BPBD menerjunkan personilnya untuk memberikan bantuan kepada korban banjir di Kalimantan Tengah. Sementara itu juga pemirsa, menurut Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan bantuan ini atas dasar kepedulian terhadap sesama, apalagi sebelumnya Banjarmasin yang juga mengalami hal yang sama, banyak relawan dari Kalteng yang membantu. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk warga di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini masih terdampak banjir. Pantauan Banjar TV, bantuan berupa bahan kebutuhan pokok seperti mie instan dan perlengkapan tidur dikirim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menggunakan 2 mobil. Selain bantuan bahan pokok, Pemko Banjarmasin juga mengirimkan personel dari BPBD lengkap dengan peralatannya seperti perahu karet untuk membantu evakuasi warga. Kepada awak media, Wali Kota menyatakan bantuan ini atas dasar kepedulian terhadap sesama, apalagi sebelumnya Banjarmasin juga mengalami hal yang sama. Banyak relawan dari Kalteng yang membantu. Banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan dan sekitarnya, dan kami berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota hari ini, termasuk para relawan yang kita berangkatkan, kemudian juga ada mie instan dan juga selimut, ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana. Sementara itu, Kepala PLT Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo menjelaskan, bantuan dibawa berupa mie instan 300 dus dan 100 lembar selimut. Terkait relawan yang akan membantu evakuasi, akan ditugaskan selama 1 pekan. Baik itu perahu karet, serta perlengkapan lainnya untuk keselamatan. Kemudian bahan yang kita sumbangkan itu adalah mie instan sebanyak 300 dus, kemudian 100 pieces selimut yang sangat diperlukan. Nantinya berapa hari Pak di sana Pak? Kita memberikan itu ya 1 minggu lah. Mudahan dalam seminggu selesai. Nah, nanti kita lihat kondisi di lapangan, apabila itu bisa diteruskan atau seperti apa nanti kita koordinasikan. Berdasarkan informasi, banjir di Kalimantan Tengah diakibatkan hujan yang terus mengguyur. Akibatnya, Sungai Katingan dan Sungai Samba tak mampu menampung debit air hingga akhirnya meluap ke pemukiman warga. Saat ini, pemerintah Kabupaten Katingan pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 24 Agustus hingga 23 September 2021. Muhail, Banjar TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, terdampak pandemi COVID-19, laba PDAM Banjarmasin pada tahun buku 2020 mengalami penurunan sangat signifikan, yakni sekitar 6 miliar. Kendati begitu, perusahaan plat merah ini tetap dinyatakan sehat dan berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-10 kalinya. Sementara itu, menyusul terus menurunnya laba selama pandemi COVID-19 berlangsung, PDAM Banjarmasin terpaksa melakukan efisiensi anggaran. Perusahaan daerah air minum PDAM Banjarmasin kembali sukses meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-10 kalinya untuk pengelolaan keuangan tahun 2020. Sekalipun perusahaan plat merah ini dinilai sedang menderita lantaran laba tahun 2020 mengalami penurunan sangat signifikan, yakni sekitar 6 miliar. Hal ini tercatat pada tahun 2020 keuntungan perusahaan PDAM Banjarmasin hanya 11 miliar. Sementara di tahun 2019 lalu mampu meraih keuntungan 17 miliar. Setidaknya hal itu disampaikan Dirut PDAM Banjarmasin Yuda Ahmadi kepada awak media belum lama tadi. PR ini Pak,
Ya, hari ini kita sudah menerima laporan hasil audit ya. Jadi PDAM Banjarmasin tahun buku 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian ya. Jadi dengan kategori baik atau sehat ya, di mana PDAM Banjarmasin masih menorehkan keuntungan untuk tahun buku 2020 ini kurang lebih 11 miliar ya. Memang kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada terjadi penurunan hampir kurang lebih 6 miliar. Kalau tahun kemarin kita setelah pajak itu ada sekitar 17 miliar, nah tahun ini hanya ada kurang lebih 11 miliar. Adapun penyebab turunnya laba pada tahun 2020 selain diakibatkan naiknya biaya produksi, juga dampak dari pandemi COVID-19. Pasalnya pemakaian air melalui sektor bisnis seperti pusat perbelanjaan dan perhotelan dinilai menurun drastis. Kendati begitu diakui, dari sektor rumah tangga tetap meningkat lantaran masyarakat banyak beraktivitas di rumah. Tetapi hal itu tidak mampu menutupi pendapatan karena harga tarif air telah disubsidi pemerintah. Menghadapi kondisi tersebut, Yuda mengaku patut bersyukur perusahaan yang dipimpinnya dari segi pengelolaan keuangan masih bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kalinya serta dinyatakan sehat dan baik. Muhail, Banjar TV. Laba ini turun karena pendapatan kita menurun secara signifikan. Kemarin setelah kita mengevaluasi, menyusul terus menurunnya keuntungan yang diperoleh perusahaan air minum milik pemerintah Kota Banjarmasin ini bahkan dinilai bisa mengancam kemunduran yang signifikan. Dirut PDAM Banjarmasin Yuda Ahmadi mengaku sudah melakukan berbagai cara agar eksistensi perusahaan ini tetap terjaga, di antaranya melalui rasionalisasi dan efisiensi di semua kegiatan operasional. Selain itu, Yuda juga mengaku masih kesulitan untuk bisa mengembangkan perusahaan tanpa bantuan dari pemilik modal, dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin. mau tidak mau perhatian dari pemerintah itu harus ada selaku pemilik. Ya setidaknya ada dukungan kebijakan atau dukungan penyertaan modal tadi. Kalau memang perusahaan ini bisa tetap survive melayani masyarakat. Karena kalau kami hanya mengandalkan dari pendapatan itu saja, nggak bisa berkembang apa-apa. Pendapatan yang ada ini cuma hanya mampu untuk menutup biaya operasional. Yang penting kita bisa operasikan, bisa melayani kepada masyarakat. Tapi untuk melakukan pengembangan itu yang tidak bisa. Pengembangan itu perlu ada poster atau penyertaan dari pemerintah, atau juga kita minta ke perbankan kalau itu memungkinkan kerja kita. Dirinya berharap ke depan ada langkah-langkah baru dari pemerintah Kota Banjarmasin agar perusahaan ini bisa bertahan dan labanya kembali meningkat. Pasalnya dengan menurunnya laba yang diperoleh tersebut juga berdampak terhadap kontribusi daerah atau PAD Banjarmasin. Jika sebelumnya bisa menyumbang PAD sekitar 8 miliar ke pemerintah Kota Banjarmasin, kini hanya mampu menyumbang 5 miliar. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 atau Perda Damkar memang layak untuk dilakukan revisi guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sementara itu pemirsa, revisi Perda Damkar ini juga dilakukan berkaitan dengan berubahnya status Damkar yang awalnya tidak lagi di bawah organisasi berangkat daerah Satpol PP melainkan sudah menjadi SKPD tersendiri. DPRD Kota Banjarmasin menggenjot proses revisi peraturan daerah Perda nomor 13 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau Perda Damkar. Panitia khusus Pansus Revisi Perda Damkar DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan bersama dengan pihak pemerintah Kota Banjarmasin
di ruang paripurna Dewan beberapa waktu lalu. Ketua Pansus Hari Kartono menjelaskan, Perda nomor 13 tahun 2008 atau Perda Damkar memang sudah layak untuk dilakukan revisi guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri yang baru terbit, Perda Damkar yang ada sekarang ini dinilai tidak sesuai lagi dan untuk mengimplementasikan Permendagri tersebut maka perlu direvisi. Tadi banyak memang masukan-masukan dari anggota Pansus. Kebetulan kita saat ini masih menyamakan persepsi dengan dinas pemerintah kota supaya jangan sampai nanti perda yang akan kita terbitkan ini mungkin jadi rancu gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari perda yang 2008 dengan yang saat ini kayaknya banyak memang harus ada perubahan-perubahan karena sudah kada sesuai dengan peraturan yang baru saat ini. Karena ada Permendagri nomor berapa kemarin itu terbit juga, jadi ada implementasi yang memang harus kita masukkan di draft perda yang baru ini. Hari menjelaskan rapat tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara DPRD Banjarmasin dan Pemko Banjarmasin terkait revisi perda tersebut. Menurut politisi Gerindra ini, selain perubahan isi draft perda, hal lain yang dibahas adalah tentang adanya pemberian tali asih kepada relawan BPK, baik asuransi atau apapun bentuknya. DPRD berusaha memperjuangkan agar para relawan Damkar bisa terjamin keselamatannya. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas perihal pengadaan hidran bagi keperluan pemadam kebakaran. Risna, Banjar TV. Dalam rapat Pansus Raperda Damkar juga dihadiri pelaksana tugas Kepala Bidang Damkar Misran. Misran yang biasa disapa Jack ini menjelaskan, revisi Perda nomor 13 atau biasa disebut Perda Damkar ini ada kaitannya dengan berubahnya status Damkar di Kota Banjarmasin. Damkar sendiri akan menjadi satu dinas Damkar pada tahun 2022, tidak lagi di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Ini untuk mengikuti aturan Permendagri karena dalam revisi perda ini draftnya akan disesuaikan dengan aturan Permendagri. Kalau perda dulu kan mungkin pembuatan lokal. Kalau sekarang ini kan peraturan-peraturan tentang damkar banyak keluar nih. Jadi otomatis kita harus mencampur ke atasnya supaya kita jalannya bisa sama gitu. Karena apalagi nanti tahun depan dinas kan, otomatis kita buat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Dan ini diharapkan supaya nanti sinkronisasi antara TUSI dan perda ini bisa berjalan dengan baik. Jadi di asuransi itu mungkin bukan asuransi premi mungkin ya asuransi atau gimana bunyinya, tapi itu mungkin kita runutkan di Purwali saja karena itu ada aturan itu sendiri tentang Kemendagri 364 itu tentang pembinaan relawan. Jadi itu ada bantuan hukum segala. Jadi mungkin dirunutkan ke Purwali saja. Untuk diketahui, rancangan Perda Damkar sudah dimiliki Pemko Banjarmasin sejak tahun 2008 lalu. Namun isinya dinilai tidak bersesuaian untuk diterapkan sehingga kalangan DPRD mengusulkan dilakukan perubahan. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan Gubernur Kalsel pantau pelaksanaan vaksinasi. Tetaplah bersama kami.